Saya Sumia dari TK Movie. Saya Fitriani Suteja dari TK Movie 2. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Ibu Mel. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Gimana kabarnya Bu Mel juga? Alhamdulillah Bu Fitri, saya juga pada saat ini dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baik Bu Fitri, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu bersama coach Ibu nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, di sini ada beberapa hal yang harus disampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar Bu Fitri tahu ya rubriknya itu apa saja. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentu saja Bu Fitri juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentu saja dengan menggunakan teknik rasa ya Bu. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan coaching jangan lupa menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu Bu Fitri rubrik penilaian yang dijadikan acuan oleh saya dalam mengamati Ibu dalam proses coaching nanti. Bagaimana Bu Fitri, apakah bisa dipahami? Siap Ibu, insyaallah. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu Fitri kembangkan dalam proses coaching nanti? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fitri. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kompetensi yang mana nih yang lebih spesifik ingin Bu Fitri kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coaching sehingga bisa menghasilkan solusi dari coaching tersebut. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, indikator yang mana yang ingin Ibu tuju dari proses coaching nanti? Tentunya indikator yang ingin saya kembangkan yaitu dengan menggunakan percakapan alur kita secara lengkap dan dapat menggali ide-ide dari coaching supaya coaching tersebut dapat menyelesaikan solusi atau permasalahannya dengan baik. Baik Bu Fitri, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan melalui alur tirta dan ide-ide yang ingin digali dari coaching Ibu nanti, semoga dapat tergali dengan maksimal dan dapat tercapai dalam proses coaching nanti ya Bu Fitri. Nah Bu Fitri, hanya itu yang saya ingin tanyakan. Selebihnya silakan Ibu untuk memulai proses coaching dengan coachingnya nanti. Saya berharap proses coachingnya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu Fitri capai. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Fitri, apakah sudah siap? Siap insyaallah. Ya, silakan dimulai proses coachingnya ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Fitri. Selamat siang Ibu Sumia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Bu Sumia ya. Iya Ibu. Ke percakapan coaching kita pada hari ini ya. Iya Ibu. Baiklah Ibu. Dan sebelum kita mulai percakapan ini, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus nggak yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan? Ya Ibu, sejujurnya saya merasa sangat tegang dan tidak rileks Ibu. Jadi beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya menjadi mencari solusi gitu Ibu, bagaimana yang menjadi lebih efektif untuk pekerjaan saya. Oke, tentu ya saya menghargai kejujuran Ibu dan mari kita jadikan itu sebagai
tidak merasa tidak percaya diri ibu sayangnya. Oh, iya. Oke, baik Ibu. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin yaitu tadi Bu, saya kepinginnya percaya diri dan membuat saya tidak takut tampil di depan umum. Terkadang kan kalau tampil di depan umum itu jadi merasa grogi ya Bu ya, dan membuat hati saya itu nggak tenang. Nah, kelihatan dari badan saya itu mulai gemetaran gitu menghadapi orang tua dan menghadapi siswa. Oh, gitu. Jadi masih nervous ya Bu? Iya. Mungkin karena Ibu juga mengajarnya masih baru awal ya Bu ya? Iya, jadi saya baru 2 bulan ibu mengajarnya, apalagi kan untuk mengajar anak TK itu sungguh luar biasa ibu, melihat tingkah laku anak, melihat perkembangan anak dan melihat pertumbuhan anak. Ternyata anak 0 sampai 6 tahun itu luar biasa ya Bu ya. Ya, jadi saya itu grogi gitu Bu, grogi menghadapi anak dan yaitu tidak percaya diri. Baik Ibu, itu sangat luar biasa sekali ya Bu. Menurut Ibu ukuran keberhasilan yang Ibu ingin capai dari sesi coaching ini apa Bu? Jadi ukurannya itu Bu, mungkin dari 1 sampai 10 ukurannya itu ada di tingkat keberhasilannya itu kepinginnya 10 ya Bu, tapi di diri saya itu masih ada di tingkat yang paling 6 gitu Ibu. Baik Ibu, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengajar? Coba. Dalam kesulitan saya itu ya itu tadi Ibu, saya mungkin tidak membuat RPPH dulu Bu. Nah itu tindak lanjut saya untuk ke RPP-nya itu kurang itu. Nah pembelajaran RPP-nya atau rencana pembelajarannya itu terhalang waktu dengan adanya saya di rumah, pekerjaan rumah gitu Bu. Jadi saya tidak bisa menghandle waktu antara pekerjaan pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah. Ya, berarti itu salah satu juga ya yang harus didiskusikan ya Ibu ya. Nah mungkin bagaimana menghadapi situasi Ibu tersebut? Apakah ada cara untuk Ibu bisa menyelesaikan permasalahan itu? Ya, alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah memberikan ruang yang menyusun pemahaman saya mengenai tantangan yang saya hadapi. Mungkin apalagi saya sekarang Ibu sudah mendengar ya keluh kesah saya dan mendukung saya. Terima kasih Ibu. Nah, di sini saya akan mungkin lebih ke percaya diri ya Bu ya. Percaya diri saya harus timbulkan dan saya harus terampil dalam mengajar, dan saya yakin dari bimbingan dari Ibu saya bisa untuk mencapainya Ibu. Baiklah Ibu, sangat luar biasa sekali ya cita-cita Ibu tuju yang dicapai ya. Kita akan bersama-sama mencari solusi agar semua permasalahan Ibu bisa diselesaikan dengan secepatnya ya Bu ya. Iya. Karena Ibu kan dalam situasi sedang mengajar ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin nanti Ibu lebih ditekankan lagi, lebih dilihatkan lagi untuk melakukan perencanaan ya. Iya, siap Ibu. Pertama RPPH itu ya. Dan mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri Ibu juga harus dalam diri Ibu supaya menyenangkan, Ibu membuat metode-metode atau alat peraga, alat pengajaran yang menarik untuk anak didik sehingga Ibu juga jadi percaya diri karena mereka fokus kepada Ibu. Iya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Baiklah Ibu, mungkin seperti itu ya coaching kita hari ini. Sekarang kita merancang ke rencana aksi ya Bu ya. Iya. Setelah ini, apa yang akan Ibu lakukan setelah kita berdiskusi ini? Apa yang ingin Ibu lakukan pertama? Ya, saya akan mempersiapkan modul ajar tadi Ibu ya, dengan membuatkan modul ajar yang telah disiapkan oleh kepala sekolah KOSP-nya ya Ibu ya, dan berlatih lagi mengajar di depan cermin ya Ibu ya, biar saya itu merasa percaya dirinya timbul dan melihat gerak-gerik badan saya, bahasa tubuh saya, mimik wajah saya. Jadi setelah saya berbuat itu, mungkin saya akan mencari feedback lagi ke teman sejawat. Jadi itu strategi yang Ibu akan lakukan Ibu ya. Iya.
Semangat terus ya Ibu ya. Dan semoga langkah-langkah yang sangat baik yang akan dilakukan itu semoga akan segera terwujud ya, dan akan membantu Ibu mengatasi cara mengajar. Sekarang baik Ibu, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Ibu ya. Dan apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Komitmen saya itu yaitu tadi tetap mempersiapkan awalnya itu bahan ajar saya yang PPH dan berlatih tanpa henti dan mencari feedback lagi ke teman sejawat, ke kepala sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Mungkin siapa yang akan membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Nah, komitmen ini Bu, mungkin saya akan meminta bantuan Ibu kepada teman-teman atau mentor atau memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi Ibu ya. Dalam presentasi itu kan memang rasa gugup itu susah diatur, tetapi dengan ada dukungan dari teman, dukungan dari anak-anak dan dukungan dari semua ekosistem sekolah, mudah-mudahan saya menjadi percaya diri dan membantu saya tidak gugup lagi, dan saya akan mencari motivasi Bu, biar saya itu menjadi tidak gugup dan yaitu tadi anak-anak sayang kepada kita dan menjadi bahagia. Ya, betul sekali, sangat luar biasa. Baiklah Ibu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini menurut Ibu? Dengan adanya coaching ini, alhamdulillah sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan mengajar saya. Dengan coaching ini menjadi fokus yang tadinya cuma sementara menjadi fokus yang nyata bagi saya, tetapi ini juga bukan sebuah perjalanan yang panjang atau yang pendek ya Bu. Kita harus maju ke depan menuju pengembangan diri dan berkomunikasi dengan efektif. Ya, baiklah Ibu, mungkin itu saja ya coaching kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya. Sampai ketemu lagi besok Ibu. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fitri, saya tadi sudah mengamati proses dari coaching ini bersama coachingnya. Nah, ini sudah ada beberapa catatan nih Bu Fitri yang ingin saya sampaikan. Namun saya ingin menanyakan dulu beberapa hal kepada Bu Fitri. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian yang mana yang sudah tercapai pada saat proses coaching tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coach saya ya. Kemudian saya juga tentunya dengan percakapan alur kita ya Bu ya, dan menggunakan kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan ikhlas. Baik. Nah, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan semua catatan yang sudah saya catat tadi Bu Fitri. Alhamdulillah secara gambaran umum Bu Fitri sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, sebelum saya mengakhiri proses coaching ini, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut selain dua kompetensi sebelumnya yang ingin Ibu capai dari proses coaching tadi? Mungkin kompetensi yang presensi atau kehadiran penuh. Harusnya tadi saya sebelum melaksanakan coaching, saya melaksanakan mindfulness atau teknik stop ya Bu ya, supaya kita dalam coaching lebih relax lagi. Alhamdulillah Bu Fitri, luar biasa sekali diskusinya pada hari ini. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mel. Sama Bu Fitri. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penuh. Baiklah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Ibu juga kabarnya ini? Alhamdulillah Ibu.
yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Dan juga saya berharap Ibu mempunyai kompetensi inti dari coaching ya Ibu ya, yaitu kehadiran kamu, kemudian juga mendengarkan yang aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa ya. Nah, oke Ibu. Nah, setelah itu juga saya berharap percakapan ini menggunakan alur kita ya, yaitu dengan ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, Ibu, itu kemudian yang saya akan nilai dalam coaching ini ya. Nah, sebelum itu, izinkanlah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa Ibu? Bisa Ibu. Baik Ibu, kita mulai ya Ibu ya. Kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Ibu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, bagian kompetensi spesifik mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif Ibu, supaya saya bisa lebih menggali potensi dari coach saya, nanti bisa menemukan solusinya juga Ibu. Kemudian indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti apa Ibu? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju bahwa nanti dalam proses coaching saya bisa menerapkan alur tinta Bu dengan secara runtut. Nah, menggali ide-ide dari coach sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Baiklah Ibu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan meliputi alur kita ini dan ide yang digali dari coaching, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Selamat melaksanakan coaching Ibu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mel, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mia, alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Mia sendiri apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Jadi ada apa nih Bu Mel datang ke ruangan saya? Apakah ada yang mau dibicarakan? Iya nih Bu Mia, jadi saya itu ada sedikit masalah, dan dari masalah yang sedikit ini lama-lama jadi kepikiran untuk sayangnya. Oleh karena itu, bolehkah saya meminta waktu kepada Ibu untuk saya itu bisa sharing-sharing terkait permasalahan yang sedang saya alami ini Bu? Boleh dong Bu Mel, tentu saja boleh. Saya memiliki waktu sekitar 15-20 menit untuk melakukan sesi diskusi bersama Bu Mel ya. Jadi, apa permasalahan yang sedang Bu Mel alami? Jadi begini Bu Mia, kan saya itu ingin sekali mengembangkan pengembangan diri ya di sekolah, tentang pengembangan diri kepada rekan sejawat. Akan tetapi dalam prakteknya itu saya mengalami kendala-kendala Bu. Jadi itu permasalahannya ya Bu ya. Jadi kira-kira apa nih yang ingin didapatkan Bu Mel dari sisi diskusi kali ini? Jadi dari sesi diskusi kali ini saya ingin sekali menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami Bu. Nah, apakah Bu Mel bisa menceritakan lebih spesifik lagi apa kendala-kendala yang dialami oleh Bu Mel pada saat ingin melakukan pengembangan diri? Ya, jadi kan saat ini saya sedang sibuk bergerak nih, otomatis banyak sekali pengimplementasian aksi nyata di sekolah, termasuk pengembangan diri kepada rekan sejawat. Nah, jadi kendala-kendala yang sedang saya alami itu adalah pada saya ingin melakukan praktik baik, ternyata beberapa rekan sejawat saya itu tidak bisa mengikuti kegiatan praktik baik Bu. Jadi kira-kira kenapa nih rekan-rekan Bu Mel tidak bisa mengikuti kegiatan praktik baik? Nah, jadi menurut saya kendala yang pertama yaitu kendala waktu ya Bu. Jadi pada saat saya menyatakan materi praktik baik itu kan pada saat pulang sekolah. Mungkin sebagian rekan saya itu pada saat jam-jam pulang sekolah itu sudah merasa lelah karena saya sudah mengajar ya. Dan mungkin ada kesibukan lain juga yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan saya. Nah, kira-kira tindakan apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Mel untuk menangani permasalahan tersebut? Jadi menurut saya rencananya itu yang pertama adalah jadi saya menyampaikan praktik baik itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan. Misalnya yang tidak bisa ikut pada siang hari ini atau pada saat pulang
lain yang ingin dilakukan oleh Bu Mel selain itu? Ya Ibu, menurut saya ya rencana lain yang akan saya lakukan adalah menyebarkan praktik baik itu dalam grup sekolah, sehingga kan materinya itu bisa dibaca, bisa dipahami dengan baik oleh rekan-rekan saya. Apakah sudah cukup dengan rencana-rencana Ibu tadi? Sebenarnya masih ada rencana-rencana lain ya Bu yang ingin saya lakukan dalam pengembangan diri, yaitu pada saat saya akan memberikan praktik baik, saya ingin sekali mengemas materi praktik baik saya semenarik mungkin. Misalkan di dalam materi itu menyelipkan ice breaking dan praktik langsung. Misalkan pada saat implementasian budaya positif kemarin, saya itu pada pelaksanaannya itu ada praktik pembuatan kegiatan kelas secara langsung. Nah dari itu rekan-rekan saya itu nampak tertarik sekali, jadi ingin mengikuti diseminasi. Wah, luar biasa. Selain itu juga saya akan bersosialisasi kepada kepala sekolah agar memotivasi rekan sejawat saya itu untuk melakukan pengembangan diri lebih lanjut. Wah, luar biasa rencana-rencana yang ingin Bu Mel realisasikan ya. Nah, kira-kira nih kapan Bu Mel akan merealisasikan dari semua rencana tadi? Ya Ibu, saya akan melakukan secepatnya realisasi tadi ya, rencana-rencana supaya saya cepat melakukan pengembangan diri terhadap rekan sejawat saya. Ya, jadi ada 4 ya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Mel, yaitu 1. Pemetaan waktu penyampaian praktik baik, 2. Menyebarkan materi melalui grup sekolah, yang ketiga mengemas materi praktik baik semenarik mungkin, yang keempat sosialisasi kepada kepala sekolah. Jadi semoga yang ingin direalisasikan oleh Bu Mel dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai harapan yang diinginkan oleh Bu Mel ya. Amin. Jadi gimana nih perasaan Bu Mel sudah berbagi dengan saya? Alhamdulillah Ibu, sekarang saya merasa lebih tenang ya karena sudah menemukan solusi-solusi untuk permasalahan saya tadi. Terima kasih ya Bu Mia sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Mel, nanti kita ketemu lagi ya. Bu Mel bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih ya Bu Mel sudah bisa sharing dengan saya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Mia. Alhamdulillah Ibu, alhamdulillah ya tadi sudah terlaksana coaching dengan baik ya. Saya tadi sudah mengamati percakapan Ibu dengan coach Ibu. Ya. Ada beberapa catatan yang Ibu yang sebelumnya saya akan tanyakan kepada Ibu. Sudah siap Ibu? Siap Ibu. Nah, apakah sudah Ibu lakukan, sudah melakukan coaching dan indikator pencapaian saat coaching? Apakah sudah Ibu lakukan? Saya sudah menerapkan alur kita dan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah diterapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, alhamdulillah ya Ibu ya, yang Ibu telah sampaikan sesuai dengan hasil catatan saya ketika Ibu melakukan prinsip coaching sudah merasa setara dalam hal kemitraan ya, tidak ada perbedaan, kemudian melaksanakan proses kreatif juga yaitu menggali ide dari coaching, juga memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sudah terlaksana, dan percakapan dengan alur kita juga sudah terlaksana dengan baik ya. Ada pertanyaan satu lagi Ibu sebelum mengakhiri coaching ini ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching itu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi yaitu kompetensi kehadiran penuh Ibu. Karena ketika kita sebagai coach harus benar-benar berada dalam posisi tenang, misalnya dengan melakukan terlebih dahulu teknik stop agar proses coachingnya lebih rileks. Oke Ibu, saya berharap semoga itu dapat coaching ini dapat terlaksana dengan baik. Itu juga dapat mengembangkan semua kompetensi dan prinsip dari coaching tersebut. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat. Apa kabar juga Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat. Baik Ibu Mel, sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat
atau observer yang akan melihat proses coaching ibu bersama coach ibu ya. Namun sebelum ibu memulai percakapannya, di sini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar ibu juga tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan coaching nanti ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentu saja ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan coaching jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan oleh saya dalam mengamati ibu ya. Bagaimana ibu bisa dipahami? Bisa ibu, bisa dipahami. Baik, selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh ibu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada dua. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Luar biasa Ibu. Jadi ada dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik ibu, jadi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik lagi adalah mendengarkan aktif, supaya ketika saya mendengarkan aktif coach saya bisa lebih menggali potensi dan coach saya nanti, dan juga bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nanti. Untuk pertanyaan terakhir nih, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, indikator yang mana nih yang ingin Ibu tunjuk dari proses coaching nanti? Baik ibu, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu bahwa nanti dalam proses coaching saya bisa menerapkan alur Tirta dengan runtut, yaitu menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan meliputi alur Tirta dan ide-ide yang ingin digali dari coach Ibu nanti, semoga dapat menggali ya Bu ya dengan maksimal dan dapat tercapai dalam proses coaching nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silahkan Ibu untuk memulai percakapan coaching dengan coachingnya ya. Saya berharap proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar sesuai indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai. Terima kasih Ibu sudah siap untuk coachingnya ya. Nah, silahkan nanti kita melihat Ibu dengan coachingnya untuk berbicara. Ya, sudah siap ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mel, alhamdulillah keadaan baik. Gimana kabarnya Bu Mel? Alhamdulillah Bu Fitri, saat ini saya dalam keadaan sehat. Nah, ada apa nih Bu Fitri datang ke ruangan saya? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Ya Bu Mel, bolehkah saya meminta waktunya Bu Mel? Kebetulan saya ada unek-unek nih. Boleh dong Bu Fitri, tentu saja boleh. Saya memiliki waktu sekitar 15-20 menit untuk melakukan sesi diskusi bersama Bu Fitri. Jadi apa nih Bu Fitri permasalahan yang sedang Bu Fitri alami saat ini? Kebetulan di ajaran baru ini saya mendapatkan anak yang speech delay Bu Mel sebanyak 3 orang. Jadi tahun ini Bu Fitri itu mendapatkan anak didik baru yang speech delay sebanyak 3 orang. Nah Bu Fitri, kira-kira dari sesi diskusi kita kali ini apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin tahu bagaimana caranya mengatasi anak yang speech delay tersebut Ibu. Iya baik. Nah, apakah Bu Fitri sudah
rencana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang Bu Fitri alami pada saat ini? Sepertinya saya akan mengobservasi dulu kepada kedua orang tuanya ya, atau ibunya, dari mulai anak tersebut dari dalam kandungan sampai dilahirkan, perkembangannya seperti apa gitu. Jadi dari mulai kapan anak tersebut speech delay, saya akan mengobservasikannya kepada orang tua murid saya. Baik Bu Fitri, jadi Bu Fitri pertama akan melakukan observasi dulu terhadap orang tuanya, mungkin pada saat kehamilannya apakah ada yang terjadi pada ibunya gitu kan, sehingga membuatkan anaknya menjadi speech delay. Apakah selain observasi Bu Fitri ada hal lain yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Fitri? Ya, seperti yang lainnya, saya juga akan mengerjakan asesmen diagnosis awal dulu kepada anak-anak tersebut. Yang kedua Bu Fitri akan melakukan asesmen diagnostik. Nah, seperti apa nih Bu Fitri asesmen diagnostiknya yang ingin Ibu lakukan untuk peserta didik Ibu? Saya mau melihat dulu kebutuhan dari murid itu dan mungkin dari gaya belajar tersebut, apakah audio atau visual, apakah kinestetik. Sepertinya banyaknya kinestetik ya kalau yang speech delay. Iya, dari semester. Ya, Ya, berarti sudah ada dua rencana nih yang ingin Ibu terapkan dalam mengatasi permasalahannya. Mulai dari yang pertama, Ibu ingin melaksanakan observasi pada orang tuanya. Kemudian yang kedua akan melakukan asesmen diagnostik dulu terkait gaya belajar. Apakah Bu Fitri dua rencana itu sudah bisa mengatasi permasalahan Bu Fitri? Apakah ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan? Mungkin untuk yang pertama-tama jalan baru mungkin seperti itu ya Bu, dua hal tersebut yang akan saya lakukan. Dan mungkin nanti juga kami akan mendatangkan psikolog Bu, untuk supaya mengetahui lebih lanjut perkembangan anak didik kami, terutama yang spesifik tersebut. Dari luar biasa Bu Fitri sudah ada 3 rencana nih yang ingin Ibu lakukan ya untuk mengatasi permasalahan tadi. Nah, kira-kira Bu Fitri kapan nih akan merealisasikan semua rencana Bu Fitri terhadap mengatasi permasalahan yang tadi? Sepertinya secepatnya ya Bu ya, karena kebetulan ajaran baru juga sudah menghitung hari, saya akan segera melaksanakannya. Jadi secepatnya ya Bu Fitri akan merealisasikan semuanya. Nah, baik Bu Fitri, karena tadi Bu Fitri sudah mengungkapkan ya ada beberapa rencana yang ingin dilaksanakan. Semoga semua rencana yang Bu Fitri tadi sudah dirancang semoga dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan Bu Fitri. Nah, kira-kira Bu Fitri bagaimana nih perasaannya ketika sudah menyampaikan semua permasalahan dan sudah menemukan solusi-solusi yang ingin diterapkan dalam memecahkan permasalahan tadi? Bagaimana nih perasaannya Bu Fitri saat ini? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mendapatkan hasilnya dari diskusi coaching ini ya Bu ya. Saya akan mencoba melakukan perencanaan dengan lebih baik lagi, terutama kepada anak speech delay. Semoga dapat terrealisasi dengan baik. Ya, alhamdulillah. Ya baik Bu Fitri, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Nanti kita bisa ketemu lagi minggu depan, mungkin Bu Fitri bisa menceritakan lagi terkait perkembangan anak-anak Ibu yang mengalami speech delay itu. Terima kasih Bu Fitri sudah berkenan datang, sudah berkenan bercerita semuanya kepada saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei. Sama-sama Bu Fitri. Baik Ibu, saya sudah mengamati proses dari coaching antara Ibu dan coaching Ibu tadi. Ini sudah ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, namun saya ingin menanyakan beberapa hal untuk pertanyaan pertama. Apa yang sudah dilakukan dan indikator ketercapaian yang mana yang sudah tercapai pada saat proses coaching tadi? Baik Ibu, jadi selama proses coaching tadi saya sudah menerapkan alur Tirta dan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching saya tadi. Selanjutnya untuk kompetensi inti saya sudah menerapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Iya, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan yang ada di saya ya Ibu ya. Alhamdulillah secara gambaran umum Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, sebelum saya mengakhiri proses coaching ini, ada satu hal lagi nih yang mau saya tanyakan kepada Ibu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Baik Ibu, jadi selain dua kompetensi tadi ya, jadi ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi kehadiran penuh. Karena ketika kita sedang menjadi coach itu harus benar-benar berada dalam posisi tenang. Misalnya kita harus melakukan teknik stop dulu sehingga proses coaching itu dapat menjadi lebih rileks, kemudian fokusnya juga menjadi lebih nyaman begitu. Alhamdulillah Bu Mel, luar biasa sekali dan terima kasih. Semoga Bu Mel kompetensinya lebih berkembang lagi ya. Assalamualaikum Bu Mel. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.